Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kuliah minggu ke-10, kita akan membahas tentang prinsip rekayasa pengendalian pencemar udara, baik gas maupun partikulat. Jadi sesuai dengan sub JPMK dan metode minggu kuliah. Jadi ini kita membahas tentang konsep rekayasa dan teknologi sistem. Jadi referensinya tetap menggunakan Valero. Jadi kira-kira di halaman 774 sampai 824. Nanti silakan saudara pelajari lebih lanjut. Baik, ini beberapa hal tentang pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah personal exposure. Jadi kemampuan reseptor, terutama manusia, dalam menerima pencemar. Dan yang kedua nanti berkaitan dengan ambient level. Jadi di ambient level ini pengelolaan secara komprehensif dalam satu wilayah atau atmosfer, bahkan bisa sampai global nanti. Nah, sedangkan dalam exposure personal, jadi kemampuan seseorang menerima pencemar, itu nanti ada dua hal. Ya, apakah dia itu termasuk yang memang sering terpapar smoker atau non-smoker. Ya. Nah, di dalam kajian pengendalian pencemaran udara, maka yang menjadi topik atau menjadi subjek di dalam regulasi itu adalah yang non-smokers. Kenapa? Karena secara kenyamanan, secara ketahanan kesehatan, non-smoker ini termasuk orang yang tidak sering terpapar mestinya. Ya. Dan nanti mesti ada pengecualian terhadap perokok pasif, ya, itu tidak dimasukkan di sini. Baik, ya, di non-smokers itu nanti ada children, ya, karena memang secara prinsip regulasi atau baku mutu itu nanti ditujukan pada orang-orang yang atau pada orang-orang yang di dalam satu komunitas itu dianggap paling rentan. Ya. Jadi ada children biasanya, termasuk nanti orang tua, kemudian ibu menyusui atau ibu hamil itu masuk di dalam pertimbangan ini. Ya. Kemudian juga ada yang komuter, orang yang komuter itu saya bolak-balik, ya, jadi pulang pergi atau selalu berkeliling di dalam pekerjaannya, pulang pergi, ya, yang aktivitas di lingkungan. Dan nanti ada kontrol, ya. Jadi kontrol itu untuk membandingkan kondisi-kondisi yang diatur dengan kondisi standarnya, ya. Dan biasanya yang dibuat kontrol adalah rumah, ya. Rumah itu makanya mestinya rumah itu di tempat yang memang dia cukup standar, pencemarannya rendah, kemudian kandungan oksigennya cukup, ya, iklim mikronya baik, dan sebagainya. Baik, di dalam komuter itu nanti ada yang menggunakan personal car, public transport, ada walk or cycling. Ya. Transport saya kira macam-macam lah. Nah, dalam kajian personal exposure ini akan menjadi pendukung di dalam mengeluarkan regulasi, terutama untuk warga-warga kota. Ya. Sedangkan ambient levels itu nanti bisa ditinjau dari dua hal, indoor environments sama outdoor environments. Yang di indoor environments itu tadi home yang nanti jadi kontrol, kemudian ada other location, school, ya, office, shop, bar, dan sebagainya. Sedangkan yang di outdoor ya berarti memang background kondisi yang ada di satu perkotaan. Ya. Nah, ini nanti
menjadi kajian bagi pemerintah lokal ya, atau mungkin kebijakan pemerintah. Sedangkan yang personal exposure itu lebih tekan pada masing-masing individu. Baik ya. Kemudian apa tujuan dan strategi pengendalian pencemaran udara yang sesuai dengan teorinya ya, bahwa tujuan ini adalah untuk mengurangi kadar zat pencemar di lingkungan untuk memenuhi standar kualitas udara baku mutu. Jadi pengendalian apapun ya nanti yang jelas nanti untuk meningkatkan kenyamanan orang hidup ya, kenyamanan dan keestablisan penduduk atau warga dalam menikmati lingkungan yang baik. Nah, di dalam strategi ini ya ada program ya sedang dibagi menjadi dua. Yang pertama pengendalian jangka panjang, long-term control, jadi membuat aturan terukur yang ditetapkan secara berjenjang dalam jangka waktu yang panjang. Ya, bisa mungkin kalau dulu ada pelita 5 tahun ya, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin target 20 tahun. Jadi makanya nanti engineer itu harus mendesain sesuatu paling tidak ya 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Itu kira-kira nanti akan dibuat seperti apa. Ya, jadi termasuk dalam pengendalian pencemaran udara ini juga harus ada desain jangka panjangnya. Ya, jadi kira-kira pengelolaan itu akan ditujukan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ingin seperti apa. Ya, itu target-target yang harus dimasukkan dalam desain. Kemudian pengendalian jangka pendek atau short term control atau sering juga disebut episode control. Jadi ini meliputi prosedur-prosedur singkat yang ditetapkan terutama untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak terduga, ya, atau kondisi-kondisi yang selalu berubah. Ya, jadi ini memang selain disiapkan desain jangka panjangnya, harus juga ada desain-desain untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tiba-tiba berubah atau tiba-tiba tidak sesuai dengan desain. Karena kita tahu bahwa beberapa hal itu bisa saja terjadi, ya. Ada pencemaran insidental, ya, ada perubahan kondisi meteorologi, ya, termasuk kejadian-kejadian insidental yang lain, ya, misalkan ada demo, ada kemacetan, ada apa, ya, ada kegagalan alat pengendali dan sebagainya. Ini harus ada program pengendalian jangka pendek, ya, terutama untuk hal-hal seperti itu. Baik, ya. Kemudian tujuan spesifiknya, ya, yang long term control, ini adalah tujuan objek yang typical, yang spesifik, itu digunakan untuk mereduksi expected number of day per years, ya. Jadi saya kira sama lah, ya. Jadi untuk mengurangi beban pencemar harian, ya, atau tahunan di sana pada maximum Hurley concentration of certain pollutant exceed the given value. Jadi begini, ya, di dalam monitoring itu kadang-kadang kita bisa melihat data itu tahunan, data itu kadang 3 bulanan, ya, kadang data itu harian atau data jam-jaman, ya, tiap jam. Masing-masing punya baku mutu yang berbeda. Nah, mungkin di dalam 1 tahun itu bisa saja memenuhi baku mutu rata-ratanya, tetapi seringkali di dalam waktu-waktu tertentu, dalam periode jam, itu kadang sangat tinggi, ya, melebihi rata-rata tahunan, atau mungkin juga kadang sangat rendah. Ya. Nah, kalau ini sering terjadi, walaupun kadang sangat rendah, tapi sering juga terjadi dalam konsentrasi jam-jaman itu cukup tinggi, nah ini harus menjadi perhatian dalam kontrol jangka panjang. Ya. Karena kalau misalkan setahun itu, ya, sering terjadi kondisi yang sangat buruk, ya, walaupun nanti yang dominan baik, sehingga kalau di rata-rata setahun itu juga baik, ya. Nah, kondisi-kondisi buruk ini harus diantisipasi terutama untuk long term, walaupun nanti short term-nya harus ada cepat, ada tanggap yang cepat begitu, ya. Ada
responsi yang cepat ketika terjadi pencemar yang melebihi baku mutu itu tadi. Ya. Jadi saya kira itulah ya tujuan spesifiknya, baik long term maupun short term itu hanya periodenya saja ya yang yang membedakan keduanya. Ya. Ini beberapa unsur dalam strategi kontrol polutan ya, regional. Ya. Jadi saya kira yang masuk long term, masuk short term. Ya. Jadi long term bisa nanti masuk ke urban planning dan zoning. Ya, jadi kadang-kadang kita itu harus membuat satu kota itu menjadi zona-zona. Ada zona aktivitas padat, ya, ada zona misalkan rekreasi, ada zona penyangga dan sebagainya. Pertama nanti untuk untuk mewadahi long term control ini. Atau mungkin juga rescheduling aktivitas. Ya. Jadi seperti di kota-kota besar itu kan selalu begitu. Ya. Jam puncak antara jam 7 sampai jam 9. Kemudian sore ada jam 3 sampai jam 4 atau sampai jam 5. Itu jam-jam puncak. Dan itu terjadi pencemaran yang sangat besar. Karena aktivitas transportasinya juga sangat besar. Nah, kalau memang itu pakemnya sudah begitu, itu kan terjadi karena schedule yang bersamaan. Ya. Jadi orang masuk kerja ya jam sekian, yang mau ke sekolah juga jam sekian, aktivitas lain juga jam sekian. Nah, kalau memungkinkan untuk rescheduling, sehingga orang-orang tidak beraktivitas bersamaan, maka nanti ini secara jangka panjang nanti juga akan menghasilkan pergeseran jam puncak atau mungkin penurunan jam puncak. Ya. Jadi pencemar bisa merata, andaikan belum berkurang, bisa merata tidak maksimum pada jam-jam tertentu, tapi lebih turun nanti puncak-puncak jamnya itu, puncak-puncak pencemarannya. Ya. Kenapa begitu ya? Karena memang sebenarnya atmosfer itu kan punya kemampuan untuk mendegradasi yang dinamik. Ya. Kalau suatu saat dia terlalu besar, kemudian melebihi kemampuannya, ya terjadi pencemaran yang sangat besar saat itu. Ya. Dan ketika kita itu bisa mendistribusi dengan baik, mungkin bisa mengatur pencemaran tidak melebihi kemampuan atmosfer saat itu ya untuk mendegradasi. Kemudian yang ketiga ada program reduksi yang terprogram di dalam kuantitas material emitted ya. Jadi ini barangkali juga termasuk relocation ya. Jadi menurunkan dengan bisa dengan teknologi, bisa dengan relokasi. Jadi beberapa pencemar itu diharapkan tidak terpusat pada titik-titik tertentu atau di area-area tertentu. Ya, agar nanti bisa bekerja merata dan kemudian mampu untuk direduksi atmosfer dengan baik. Ya. Kemudian short term control, ya ini saya kira sama rescheduling ini, tapi bersifat insidental. Ya, misalkan ada kemacetan, kemudian dilakukan pengalihan arus dan sebagainya, ya, tapi bersifat insidental. Ya. Kalau yang long term itu bersifat tetap memang program tahunan. Kemudian immediate reduction in emission, ya, termasuk misalkan kalau industri tiba-tiba mengeluarkan pencemaran sangat tinggi, kita shutdown sementara, ya, atau diberhentikan, kemudian ada maintenance dan sebagainya. Ini termasuk short term control. Ya. Baik, ya. Jadi ini saya kira itu tentang program pengendalian. Kemudian, pengendalian ini kan berkaitan dengan air pollution system atau sistem pencemaran udara. Di dalam air pollution system itu ada sumber emisi, ya, jadi ada trilogi, biasanya ada sumber, kemudian ada media pendispernya atau transportnya, yaitu atmosfer, ada respon
respon reseptornya ya, yang merespon. Jadi ini ya. Jadi kalau kita mengelola berarti tiga-tiga ini, mengelola di sumber emisinya, kemudian mengelola di transportnya di atmosfer atau di ambient, dan mengelola di reseptornya atau yang merespon ini. Ya, jadi kalau yang di sumber sudah bisa dikelola dengan baik, ya, maka nanti yang di transport sama di reseptor itu bisa lebih mudah. Ya. Tapi kalau sumbernya tidak bisa dikelola, maka kita harus berupaya mengelola yang di transportnya, di atmosfernya. Kalaupun ini juga gagal, ya maka terpaksa mengelola reseptornya. Padahal reseptor ini kan berkaitan dengan kenyamanan hidup. Nah itu. Ya. Jadi ini, sehingga di sana diperlukan alat-alat pengendali, alat-alat kontrol itu yang di tempat-tempat ini. Ya. Sumber itu mestinya ada alat pengendali untuk mengantisipasi kalau emisinya terlalu besar. Kemudian di atmosfer itu juga mungkin perlu ada sistem pengendali otomatis, ya. Atau mungkin kita menambahkan alat-alat penyerap emisi seperti RTH, ya, seperti filter dan sebagainya. Beberapa riset itu mungkin cukup menarik di situ. Ya, termasuk rekayasa rekayasa kalau di transportasi, rekayasa transportasi, ya, sehingga beban itu bisa menyebar lebih baik. Kalau reseptor, ya, berarti kita menggunakan alat pengendali diri, ya, termasuk sekarang ini menggunakan masker, ya, harus di vaksin dan sebagainya itu kan ini dalam ini karena kegagalan kita itu mengantisipasi sumber dan transportnya, sehingga terpaksa harus respon reseptornya yang di treatment. Nah itu. Baik ya, jadi ini menjadi pertimbangan dalam pengendalian pencemaran udara. Kemudian ini beberapa estimasi harga, ya, atau biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi pencemar udara yang berpengaruh pada kesehatan. Ya. Ini tahun 70, kalau sekarang mungkin lebih besar lagi. Ya. Jadi termasuk seperti respiratory disease, ya, lung cancer, cardiovascular disease, ya, dan cancer yang lain. Ini ada total annual estimated cost-nya dalam $1 million, ya, dan sebagainya. Ya, kita lihat bahwa ini cukup besar. Ya. Dan sekarang nampaknya lebih besar lagi. Ya. Tahun 70 penduduknya tidak terlalu banyak. Ya. Sekarang tahun 2021 itu penduduk bumi lebih dari 7 miliar. Ya. Sehingga populasi besar, maka potensi menderita disease ini juga makin besar. Kemudian kualitas udara makin buruk. Ya. Sehingga ya saya kira ini jauh lebih besar lagi sekarang. Ya. Dan mestinya ini kalau kita bisa menjaga udara ini dengan baik, kan harga ini bisa digunakan untuk hal lain. Baik, ya. Itulah kenapa kita perlu mengendalikan atau mereduksi pencemar dan membuat satu teknologi maupun sistem untuk pengendalian. Ya. Baik, ya. Nah, di dalam konsep rekayasa pengendalian, ya, kita itu nanti pertama itu ada tantangan, ya. Ini saya ambil dari konsepnya RECP, ya. Resource Efficiency and Cleaner Production, ya, punyanya UNEP, ya. Jadi ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan, ya, kenapa nanti environment itu harus dijaga dengan baik. Ya. Yang pertama ini yang kuning ini ada human well-being, ya, keinginan manusia, kebutuhan manusia itu makin lama makin meningkat. Kemudian juga kita tahu economic activity juga makin meningkat. Akhirnya juga nanti resource use-nya, sumber daya yang digunakan juga makin meningkat.
Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka environmental impact itu mestinya juga makin meningkat. Ya. Tapi dalam tantangan ini ya, kita itu akan mencoba, gitu. Kita harus mencoba untuk bagaimana memenuhi kebutuhan, kemudian meningkatkan economic activity, tetapi tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya, resource use, dan dengan menurunkan environmental impact. Nah, ini yang paling penting. Kalau jarak ini makin jauh, misalnya yang impact decoupling ini, dan resource decouplingnya juga makin jauh, itu berarti berhasil. Ya. Ini tuh tantangan ya, ini tantangan itu artinya ini bukan kenyataan. Kenyataannya ya semuanya naik ini, human well-being-nya naik, economic activity kita memang naik ya, resources use-nya itu naik lagi, bahkan bisa melebihi itu. Environmental impact-nya itu juga naik. Ya. Jadi ini, makanya ada program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi yang akan datang. Jadi kita berusaha menggunakan resource yang sekecil-kecilnya, ya diturunkan resource ini, sehingga nanti resource decoupling-nya menjadi besar, dan juga menurunkan environmental impact, ya, kalau bisa begitu, sehingga makin lama makin besar. Ya. Itu yang dinamakan dengan sustainable development. Nah, untuk itu ya beberapa hal bisa kita lakukan ya. Jadi dengan yang program-program yang sekarang, yang dulu ya, dulu itu ada teknologi bersih. Kalau sekarang mungkin malah green industry, ya, industri hijau. Ya. Teknologi bersih itu bisa dimulai dengan good housekeeping, jadi tata operasional yang baik, yang efisien begitu, atau mungkin dengan input material change, ya, kita merubah material bahan baku sehingga lebih ramah lingkungan atau lebih hemat sumber daya, atau dengan better proses control, ya, jadi prosesnya itu dikontrol dengan yang lebih baik sehingga lebih efisien, atau mungkin dengan equipment modification, ya, peralatannya dengan teknologi yang lebih baik, ya, lebih mutakhir, kemudian lebih efisien dan sebagainya. Ya. Ini konsepnya RECP tadi, Resource Efficiency and Greener Production. Ya. Jadi ada teknologi change, mungkin kita harus melakukan reuse, recycling on-site. Ya, on-site itu ya ketika berproses itu sekaligus melakukan reuse dan recycling. Kemudian kita menggunakan production of useful byproduct, ya, jadi produk samping atau limbah lah. Kalau dulu itu industri itu kan selalu begitu, memproduk sesuatu, menghasilkan produk dan menghasilkan byproduct. Byproductnya itu bisa limbah atau bisa sesuatu yang tidak dianggap sebagai produk. Kalau ini masih bisa digunakan, ya harus tetap digunakan. Makanya dulu ada namanya kawasan industri atau misalkan petrokimia dan sebagainya. Itu byproduct dari satu industri bisa dijadikan bahan baku di industri lain, atau limbah dari satu industri digunakan industri lain. Sebenarnya konsepnya kawasan industri begitu, ya, sehingga nanti raw material yang digunakan itu bisa lebih efisien produknya. Ya. Baik, tapi nampaknya karena kasus ekonomi lah ya, karena proses ekonomi dan sebagainya, seringkali di kawasan industri pun tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi industri itu masing-masing berdiri berdampingan tapi tidak terkoneksi satu sama lain. Mestinya terkoneksi mestinya. Ya. Atau mungkin produk modification, ya. Jadi produk-produk yang terlalu besar menggunakan sumber daya itu mungkin bisa dimodifikasi, ya, sehingga nanti kalau modifikasi produk ini kan bisa modifikasi semuanya. Nah, ini logical framework, ya.
Jadi kalau industri itu masih hitam misalkan, ya, jadi kita harus bisa menilai ya eventual aspek dan resikonya. Kemudian kita harus bisa menemukan, makanya ini menjadi framework ya. Kalau ada industri itu masih hitam atau masih dianggap tidak efisien, kita mesti tahu atau kita carilah dengan inventory sumber, mengenai inventarisasi, kita akan menentukan pertama di mana waste dan emisi itu dihasilkan. Ya. Jadi kalau industri itu bagus pengukurannya, maka akan ketemu ini. Ya, waste-nya itu berapa, kemudian dihasilkan di proses apa, kemudian frekuensinya berapa, ya termasuk emisi. Nah, kalau sudah kita ketahui, nah yang kedua, langkah kedua adalah kita mesti mencari ya, kenapa waste dan emisi itu dihasilkan. Ya, secara prinsip bahwa waste ataupun emisi, ya limbah maupun emisi itu terjadi karena adanya input atau bahan baku yang tidak terolah. Ya. Jadi bahan baku atau bahan pembantu maupun energi yang masuk dalam proses kemudian tidak menjadi produk, itu mesti menjadi waste. Nah itu yang harus dicari. Kenapa ini sampai begitu? Kenapa bahan baku tidak terolah? Kenapa energinya tidak terserap semua? Kenapa bahan pembantunya keluar lagi? Nah itu kan mesti harus dicari ya. Jadi ada cause diagnosis ya, didiagnosa kenapa. Kalau sudah ketemu alasannya ya, atau kenapanya tadi, baru kita cari opsinya. Bagaimana caranya agar yang tidak terolah tadi menjadi terolah. Energi yang terbuang percuma itu bisa kita kurangi. Bahan baku yang tidak terproses itu kembali masuk proses ya, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan cleaner production itu. Ya, jadi nanti ada option generation, kita mencari sebab-sebab ini, kemudian kenapa itu terjadi, dan baru bagaimana kita menghindari itu atau meminimalkan emisi tadi. Ya. Ini acuannya biasanya. Ya. Jadi bahwa di input itu ada material, ada tools. Nah, sehingga sumber ketidakefisienan juga begitu. Mungkin material terbuang. Ya, mungkin cara nuangnya salah. Mungkin urutannya salah. Ya, ada material, mestinya kan yang datang duluan, nanti akan diproses duluan. Kadang-kadang ada material yang datang duluan, terlupa di gudang, ya, ketika diproses sudah kedaluarsa, ini kan menjadi limbah. Atau membeli material itu terlalu banyak, melebihi kapasitas proses, ya, atau alatnya tidak tepat. Ya. Ya, ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membuat efisien di input. Kemudian di proses itu juga ada beberapa hal yang membuat tidak efisien. Ya. Operatornya mungkin tidak terlatih dengan baik, ya, atau tidak kompeten. Metodenya mungkin tidak mutakhir atau metode lama atau metodenya salah. Ini menyebabkan tidak efisien semua. Mesinnya juga sudah tidak efisien. Environment, lingkungannya tidak baik, ya, mungkin terlalu panas, terlalu dingin, terlalu lembab, ya, dan macam-macam. Sehingga proses ini menjadi tidak efisien. Nah, ini beberapa hal ini yang ditulis ini adalah hal-hal yang harus dikaji tadi. Jadi kalau limbah misalkan keluar di input, gitu, di proses input, nah kita mesti mencurigai ini. Mungkin materialnya ada yang salah atau materialnya ada tata caranya tidak benar ya dalam pengadaan atau dalam pengurutan atau toolnya yang salah dan sebagainya. Kemudian di outputnya, ya jadi setelah di input diproses, proses pun kan bisa mengeluarkan emisi ya, nanti dilihat ini macam-macam ini. Output juga begitu, kadang-kadang di output pun itu masih bisa keluar limbah ya. Mungkin karena tidak sesuai spek ya, quality control dia tidak masuk dalam ring. Nah ini kan menjadi masalah. Kenapa tidak masuk? Ya, itu makanya mungkin alat ukurnya yang tidak benar, ya, atau diproses itu juga alat ukur yang tidak benar. Ya, mungkin orang-orang yang menginspeksi ini juga harus diperhatikan, ya mungkin tidak efisien. Jadi hal-hal inilah yang bisa dengan memperbaiki itu. Jadi secara prinsip kalau ini ideal semua,
ya, maka emisi itu akan menjadi kecil. Nah, kalau emisi kecil, padahal tadi itu yang dinamakan emisi itu kan material input yang tidak terproses. Kalau emisinya kecil, itu berarti material input terproses semua menjadi produk. Itu artinya bahwa kalau kita menurunkan emisi atau menurunkan waste, itu artinya kita memperbesar produk, membuat input itu lebih efisien. Nah, itu di dalam bahasa ekonomi itu menjadi cost produksinya rendah, ya, atau produksinya menjadi efisien dan harganya bisa lebih murah. Ya, jadi kalau kita fokus dalam menurunkan mengolah emisi itu cost-nya mahal. Tapi kalau kita fokusnya itu menurunkan emisi dari seluruh step ini, itu menjadi sangat murah cost-nya. Ya, bahkan bisa menurunkan cost production. Ini gambarannya ya. Jadi kenapa timbul waste atau emisi? Emisi itu selisih antara input dan produk. Ya, kita lihat ya. Kalau material inputnya 100% begini, yang hijau itu, kemudian masuk proses atau masuk dalam sistem produksi, ya. Nah, tiba-tiba ada keluar gas emisi yang biru, ada keluar produk, ya, ada keluar solid emission, ada keluar fluidic emission. Nah, kita lihat ya, sehingga kalau ini itu bisa dinyatakan dalam persen, maka efisiensi produksi ini kan kurang dari 50%. Itu artinya bahwa lebih dari 50% itu bahan bakunya terbuang, termasuk material dan energinya, itu terbuang. Nah, kalau kita bisa membuat rekayasa, memperbaiki yang kuning ini, kalau kuningnya diperbesar, ya maka yang biru, yang abu-abu dan yang coklat ini kan akan menjadi lebih kecil. Ya. Dan efek kedua adalah produknya menjadi lebih banyak, ya, sehingga nanti cost produksinya akan menjadi lebih rendah. Ya. Jadi per produk itu bisa menjadi lebih murah. Nanti. Jadi ini ya. Nah, dari mana emisi itu? Ya, ini acuan ya. Biasanya waste itu, terutama solid waste, itu terjadi karena material yang tidak efisien. Ya, jadi ada material yang harusnya diproses, ternyata tidak ada proses, ini berarti menjadi solid waste. Sedangkan air emission atau gas emisi udara, ya, pencemar udara itu terjadi karena energi yang tidak efisien biasanya. Jadi makanya kalau suatu industri itu emisinya besar, emisi udara besar, itu pasti penggunaan energinya yang tidak efisien. Sedangkan wastewater itu terjadi karena penggunaan air yang tidak efisien. Padahal materials, energi, dan water ini menjadi input. Mestinya semua ini menjadi produk. Jadi karena tidak efisien dalam proses itulah ini yang akan terjadi. Ya, ini pendugaan awal ya. Sehingga nanti kalau saudara diminta untuk mengaudit dalam satu industri, kita lihat ya, kalau solid waste-nya besar, itu berarti materialnya mesti tidak efisien. Air emisinya besar, itu berarti penggunaan energinya yang tidak efisien. Kalau wastewater-nya cukup banyak, itu berarti penggunaan airnya yang tidak efisien. Nah, itu yang harus diperbaiki semua. Ya. Kalau tiga-tiganya besar, ya berarti prosesnya memang tidak efisien semua. Ya, itu menjadi pekerjaan saudara nanti. Ya. Ini satu contoh, ya. Satu contoh di thermal system, saya kira samalah. Heat balance, boiler, energy flow diagram. Ya. Kalau kita ingin menghasilkan steam, steamnya kan adalah fuel input sama water biasanya. Ya. Nanti ada stack gas loss, ya. Jadi ada emisi udara itu karena excess air, ada unburned fuel ini, ya, itu akan keluar sebagai stack atau sisa panas nanti di sana stoikiometrinya. Ya, ada gas-gas yang keluar itu karena proses ini. Kemudian energi karena konveksi radiasi juga hilang di sana.
Ini bisa ke atas, ke bawah ya. Ada blow down. Blow down itu biasanya air, ya, cairan yang dikeluarkan karena proses ini. Ada ash, ada unburn. Ya. Artinya semua ini itu sebenarnya ya mestinya berasal dari bahan baku. Dari bahan baku yang tidak digunakan itu. Jadi makanya yang dinamakan waste itu adalah selisih dari ini. Bahan baku dengan output. Nah, ini EcoMap ya. Jadi EcoMap itu kan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah kita mengidentifikasi. Ya. Bahkan di setiap proses itu bisa mengeluarkan waste ini. Nah, kalau kita bisa memperbaiki satu persatu, ya, bahkan di material store pun itu sudah ada waste. Ya, mungkin karena tumpah, mungkin karena kedaluarsa, mungkin karena rusak dalam penyimpanan, dan sebagainya, ini jadi waste. Nah, kalau itu memang terjadi, ya ini yang harus kita perbaiki, ya, disimpan kondisi yang baik, kemudian urutan penggunaan dan sebagainya. Kemudian ada proses step 1, industri kan prosesnya masing-masing, ada proses pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu juga masing-masing akan mengeluarkan waste. Ya. Jadi intinya itulah ya. Kalau kita ingin menurunkan emisi, itu yang cara terbaik itu adalah meningkatkan efisiensi di dalam proses ini. Ya. Baik. Nah, ini ada evolusi atau perkembangan pendekatan perlindungan lingkungan secara global. Ya, mulai karena ini kesadaran lingkungan ini kan kira-kira sudah di abad 20 pertengahan. Ya, 1900 setelah Perang Dunia Kedua itu ya 1940-an lah. Ya. Dulu itu sebelumnya no action karena dianggap alam itu bisa memperbaiki dirinya sendiri atau dianggap alam itu tidak punya batas. Ya. Maka no action. Ya. Dan yang terjadi resiko lingkungannya besar. Ya. Kemudian sekitar tahun 60-an sampai 60-an itu ada karena memang waktu itu juga alamnya masih cukup baik, ya, cukup mampu, maka ada upaya dispersi. Jadi artinya kalau konsentrasi itu disebar dengan merata, bisa jadi nanti resikonya lebih rendah. Makanya dalam konsep ini ada orang meninggikan cerobong, ya, kemudian mendistribusi lokasi industri, disebar, dan sebagainya. Itu dalam rangka agar pencemar itu bisa didispersi atau diencerkan sehingga nanti beban lingkungannya tidak terlalu besar. Ya. Dan ternyata ini dengan perkembangan industri yang makin banyak, program ini juga dianggap tidak bisa melindungi lingkungan dengan baik. Maka tahun 70-an itu ada teori end of pipe treatment. Jadi artinya sebelum dia dilepas ke atmosfer, terus diturunkan dulu. Jadi end of pipe itu prosesnya tidak terlalu diurus, pokoknya nanti begitu dia keluar sebelum ke atmosfer atau sebelum ke lingkungan itu harus diolah. Makanya tahun 70-an ini mulai ada alat pengendali pencemar udara, kemudian water treatment, ya, kemudian solid waste treatment dan sebagainya. Ya. Memang resiko lingkungannya sudah mulai turun, tapi penggunaan sumber daya ini masih cukup besar. Kesadaran berikutnya adalah bahwa tidak semua limbah itu harus diolah atau harus dibuang. Ya. Makanya ada kemudian recycling dan energi recovery. Jadi kalau bisa direcycle dulu sampai nanti tidak bisa recycle baru dibuang. Atau energinya bisa direcovery, digunakan untuk yang lain, panas, makanya ada heat exchanger, ada penggunaan panas dan lain-lain. Dan ini juga ternyata dengan perkembangan industri tidak memberikan efek yang makin baik pada lingkungan.
Ya, makanya tahun 90-an mulai digembar-gemborkan atau dikampanyekan cleaner production. Jadi cleaner production ini ada recycle, ada recovery, ya, ada meningkatkan efisiensi seperti tadi, ada manajemen yang baik mulai dari input, proses, ya, meningkatkan efisiensi proses dan produk, ya. Sehingga mulai muncul LCA, ya, life cycle assessment dan sebagainya. Ya. Dan nampaknya di masa depan itu ada dematerialization atau industrial ekologi atau green industry. Ya, jadi ini. Dan sehingga nanti mestinya kita bisa menggunakan sumber daya itu dengan sangat efisien, itu yang diharapkan nanti. Ya. Kalau kita bisa membuat produk dengan efisiensi tinggi, ya tentunya nanti emisinya akan sangat bisa dibuat minimal, ya, direndahkan. Ya, itulah yang nanti akhirnya menjadi sustainable development. Ya, jadi upaya antisipasi dan preventifnya itu besar, kemudian safe dan opportunity-nya juga diharapkan besar. Ya, kalau dulu kan diabaikan. Kemudian ada pengenceran tadi, ada kontrol mulai dari end of pipe, recycling, dan sebagainya. Nah, yang diharapkan sekarang itu adalah mulai preventif ini. Jadi kalau bisa, apapun yang dilakukan dalam proses, itu dicegah adanya pencemaran, dicegah adanya emisi. Ya, makin bagus pencegahan, ya berarti makin bagus nanti efisiensinya. Ya, sehingga teknologi itu memang diarahkan untuk ini, untuk mencegah pencemaran. Ya, baik. Ya, termasuk penggantian PLTU dengan nuklir, itu kan dalam rangka mencegah pencemaran. Nah, makanya harus diikuti dengan teknologi yang lebih safe, ya, dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi. Baik, ya, itu ya, yang sebenarnya yang kita anggap sebagai cost of waste, ya. Jadi treatment, disposal, biaya yang digunakan untuk mengolah limbah itu, kita seperti melihat iceberg atau gunung es. Yang muncul di permukaan itu yang sering kita anggap sebagai cost-nya. Padahal yang di dalam itu jauh lebih besar. Ya, kalau pencemaran itu mungkin diolah, ya, diolah, kemudian butuh biaya sekian dolar atau sekian rupiah. Disposal juga butuh biaya. Tapi sebenarnya kalau kita tetap mengolah limbah, itu artinya secara prinsip kita itu tetap memboroskan sumber daya. Kemudian membiarkan proses itu tidak efisien. Ya, makanya ada loss raw material, energy, labor, liability, ya, company image, yang macam-macam lah, ya, termasuk ketidakbecusan dalam regulatory compliance dan sebagainya. Ya. Jadi artinya kalau memang masih ada treatment dan disposal cost-nya itu berarti banyak hal lain yang perlu diperbaiki di sana. Ya. Hidden cost-nya itu jauh lebih besar. Ya. Baik, ya, jadi itu. Kemudian kita lanjutkan dengan regulasi kualitas udara, jadi pengelolaan kualitas udara. Ini ada beberapa tinjauan, ya, jadi beberapa aspek yang akan mendasari itu. Yang pertama cost dan keekonomian. Jadi ini juga penting karena jangan sampai nanti membuat regulasi yang menyebabkan cost-nya besar dan akan membuat ekonominya menjadi tidak baik. Ya. Jadi kalau bisa itu membuat teknologi atau membuat kebijakan yang cost-nya cukup rendah dan secara ekonomi itu reliable. Kemudian ada kepedulian stakeholder. Ya, ini kebetulan ini paling penting, komitmen, ya, komitmen dari pemerintah, komitmen dari masyarakat, komitmen dari pelaku-pelaku industri ini yang paling penting.
Kemudian didukung juga oleh teknologi dan sumber daya alam. Teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam ini juga penting. Kalau ini bisa di-maintain atau dilakukan dengan baik, ya maka mungkin lebih baik ya hasilnya. Jadi ini regulasi kualitas udara, jadi kita menggunakan KOS, kepedulian dan teknologi untuk melindungi dan meningkatkan kualitas udara. Kemudian melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungan, menurunkan risiko pada kesehatan lingkungan dan manusia, mengidentifikasi risiko berdasarkan prioritas. Ya, jadi ini ya. Nah, di dalam manajemen kualitas udara itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sana. Ya. Yang pertama mungkin kita mulai dengan standar emisi. Jadi emisi itu berarti kita mengelola atau memanage sumber. Ya, dengan menetapkan standar emisi, kita itu punya tujuan untuk mengelola sumber dengan baik. Sehingga kalau pelaku usaha itu yang membuat dia ada emisi, ya itu berarti harus memperbaiki tadi itu, termasuk meningkatkan efisiensi agar emisinya tidak terlalu besar. Kalaupun dia masih besar, ya harus menggunakan alat pengendali. Ya. Nah, standar emisi kemudian berikutnya nanti berpengaruh pada standar kualitas ambien. Ya. Jadi walaupun ini juga penting ya, harus dikelola dengan baik. Jangan sampai emisi itu memenuhi standar semua, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, maka ambiennya menjadi terbebani berat. Ya. Makanya standar emisi itu mestinya harus juga dihitung dari kualitas ambien. Ya. Jadi bayangkan misalkan ada industri 10 memenuhi standar emisinya, kemudian mengeluarkan bersama-sama. Mungkin lingkungan masih kuat, tapi begitu ada ditambahi 90 lagi, ada 100 industri, walaupun semuanya memenuhi emisi standarnya, memenuhi standar emisinya, itu nanti bisa jadi di ambiennya menjadi tidak baik, ya. Karena 100 itu mengeluarkan bersama-sama. Ya, makanya nanti mestinya harus ada manajemen atau pengelolaan standar emisi dan beban emisi mestinya, beban total itu yang harus diterapkan di sana. Dan mungkin juga kita bisa menerapkan ini tarif polusi, pollution tax. Jadi industri yang melepaskan emisi lebih besar, dia akan dibebani pajak lebih besar misalkan. Ya, industri yang tidak melepaskan emisi atau bahkan mungkin yang menyerap emisi harus mendapat reward, saya kira. Ini saya kira manajemen yang bisa dipilih ya. Kemudian analisis cost benefit, nah itu harus analisis berapa biayanya, berapa keuntungannya dan sebagainya. Ini perlu ya. Dan standar risiko berdasarkan pada polusi. Kemudian ada upaya mitigasi lain, pencegahan yang lain. Jadi secara prinsip bahwa ini itu berkaitan semua. Kemudian ada engineering control concept. Ya. Jadi ini estimasi ya. Jadi kalau ada material yang di-remove itu makin besar, maka cost-nya makin besar. Remove itu artinya tidak efisien tadi. Yang keluar sebagai waste. Artinya kalau satu usaha, kemudian waste-nya tinggi, makin tinggi waste itu berarti cost-nya itu makin besar. Cost, ya. Kalau cost-nya makin besar, itu berarti nanti juga harganya makin besar, secara pasar dia akan menjadi tidak baik. Kalau lingkungan tidak baik, secara ekonomi juga menjadi tidak baik. Ya. Kemudian kalau dilakukan recover, atau tadi reefisiensi tadi itu, ya, mungkin cost recover-nya menambah ya. Ketika industri itu tidak banyak mengeluarkan waste, maka mungkin recovery itu menjadi lebih mahal. Tapi suatu saat kalau industri itu memang waste-nya makin lama makin besar, upaya recovery itu akan terjadi perpotongan ini.
akan memotong di sini. Ya. Jadi ini mungkin fungsi optimasi engineer ya. Kalau memang waste-nya kecil, barangkali mungkin kita tidak perlu mengadakan recovering ya. Karena memang sudah kecil. Kalau kita memberikan alat untuk recover, biayanya juga lebih mahal daripada mengolah mungkin. Tapi kalau sudah yang di-remove itu sangat besar, maka harus ada upaya recover. Nah, recover ini biasanya begitu ya, kalau makin besar yang di-recover, biayanya akan menjadi lebih murah daripada ketika harus mengkontrol itu. Ya, jadi kita harus bisa memilih nanti. Ya, kalau memang dinilai, diinventarisasi, emisinya kecil, ya tidak usah disarankan untuk ada recovery. Tidak perlu ada recycling dan sebagainya. Mungkin pengolahan lain lah. Ya. Tapi kalau waste-nya itu terlalu besar, nah biaya untuk recovery itu akan jadi lebih kecil daripada biaya kontrolnya. Nah, itu harus dioptimasi. Ini perpotongannya. Begitu ya dengan teknologi. Apalagi kalau nanti recovery-nya itu bisa dibuat lebih landai slope-nya. Nah, itu mungkin potongannya bisa lebih ke kiri ya nanti. Nah, ini masalah teknologi nanti. Ya, baik. Ya, ini juga nanti biaya kontrol dan biaya damage. Ya. Jadi biaya diakibatkan kerusakan karena polusi dan biaya kontrol. Ini juga mesti dioptimasi. Maksud saya begitu. Kalau emisinya sangat rendah dan dipaksakan mengkontrol, membuat kontrol itu mahal sekali nanti. Ini biaya untuk kontrol. Ya. Tapi kalau polusi itu cukup tinggi, nah kontrolnya itu bisa lebih murah nanti ya, karena efisiensi sebenarnya. Ini masalah efisiensi. Nah, ini optimasi. Namanya optimasi itu kita akan mencari total cost itu yang secara cost kontrolnya dia cukup reliable, damage cost-nya juga reliable. Sehingga kalau dipotongkan ya kira-kira di sini total cost itu. Ya. Jadi itu. Kalau polutannya terlalu tinggi kan itu artinya kontrolnya dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti apa? Cost kontrolnya itu sangat rendah itu karena memang dibiarkan. Tetapi efeknya adalah damage cost-nya yang sangat tinggi. Ya, tapi kalau satu industri itu kontrolnya bagus sehingga low pollution, ya ini cost kontrolnya memang tinggi, ya, tapi damage cost-nya juga rendah, sehingga kalau di total masih cukup tinggi. Makanya ini optimasi ya, optimasi itu kita mencari biaya pengendalian yang rendah sehingga menghasilkan biaya karena kerusakan lingkungan itu juga cukup rendah. Nah, ini daerah-daerah variabel itu fungsi engineer ya. Jadi memang fungsi utama itu mengoptimasi kemudian mengimplementasikan dalam desain ya. Desain pengolahan, desain macam-macam lah ya. Gitu. Ini beberapa prinsip dalam kontrol emisi atmosfer ya, kontrol atmosfer emisi dari proses. Yang pertama tergantung pada prosesnya tadi, teknologi prosesnya, kemudian efisiensi proses ya, bahan macam-macam tadi lah. Termasuk bahan baku, penggunaan energi ya dan sebagainya. Kemudian jenis bahan bakar, tipenya, kemudian keberadaan alat-alat pengendali dan sebagainya. Nah, di dalam mengkontrol atau mengendalikan emisi itu mungkin ada dua hal yang bisa dilakukan, ya, meremove pencemar, ya, atau mengkonversi pencemarnya. Kalau meremove itu pencemarnya ada, kemudian disisihkan atau diolah, ya, terus didestruksi atau dihilangkan dan atau diolah lain, ya. Atau pilihan lain adalah mengkonversi. Ya, jadi ini prinsip dari pengendalian pencemar itu begitu. Kalau pencemar sudah terjadi, maka kita punya dua pilihan, kita remove, hilangkan dari stream itu dengan berbagai pengendali, atau kalau memang bisa dikonversi, dikonversi. Ya, konversi itu menjadi hal yang tidak
menjadi pencemar yang lebih ringan. Ya, jadi ini. Biasanya kalau remove itu berarti metodenya, metode satunya destruksi, ya, satunya metode konservasi, ya, konservatif itu ya. Kalau yang konversi bisa didestruksi, diubah menjadi pencemar lain. Kemudian ada 3 atau 4 biasanya metode umum yang digunakan untuk mengontrol emisi. Yang pertama dengan proses change, mengganti proses sehingga menghasilkan polutan atau emisi yang lebih rendah. Mungkin bisa merubah atau modifikasi dalam operasi tadi. Atau mungkin dengan merubah teknologinya. Jadi makanya biasanya saya katakan 4 itu biasanya ada proses change, ada teknologi change. Ya. Tapi ini dijadikan satu, saya kira tidak apa-apa. Yang kedua, mungkin kita bisa mengganti bahan bakar. Jadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ya, kalau misalkan dulu menggunakan fuel, menggunakan sulfur dan sebagainya, nanti kita bisa mengganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, ya, yang tidak bersulfur, tidak ada nitrogen, atau yang mungkin tidak melepaskan pencemar. Ya. Kemudian instalasi alat pengendali. Ini pilihan terakhir. Kalau diganti proses tetap begitu, teknologinya sudah diganti, fuel-nya sudah diganti, tapi tetap menghasilkan pencemar, maka ini kita menggunakan control equipment. Artinya kalau efisiensi sudah kita lakukan, dan tetap saja terpaksa harus ada pencemar, maka ini menggunakan alat pengendali pencemar udara. Dan ini sebenarnya cukup mahal. Ya. Kalau bisa membuat proses yang tidak ada pencemarannya, kan berarti tidak perlu ada alat pengendali pencemar. Ya, jadi sebenarnya ada 2 ini teknik umum pengendalian emisi itu. Tanpa menggunakan alat pengendali, artinya kita meningkatkan efisiensi proses, mulai dari bahan baku sampai produk. Ya, mungkin proses change, energi change, menggunakan fuel yang lebih baik, menggunakan operasi yang lebih bagus, ya, atau mungkin plan shutdown, ya, maintenance yang lebih baik dan sebagainya. Kalau ini dilakukan dan tetap saja terpaksa masih ada pencemar, ya baru menggunakan alat pengendali. Ya, jadi ada alat pengendali itu bisa untuk partikulat, cyclone, ada ISP, ada fabricator, wet scrubber, ada untuk gas, ya, absorpsi, thermal isolasi, catalytic combustion, dan kondensasi. Ini secara prinsip begitu. Satu lagi misalkan dengan biological process, ya, yang sekarang juga sudah mulai dikembangkan. Itu secara prinsip hal-hal itulah yang harus kita pahami. Ya. Jadi sebenarnya mengendalikan pencemar itu tidak hanya kita menggunakan alat pengendali, tapi jauh sebelum itu misalnya kita harus memperbaiki efisiensi. Sehingga satu proses, ya, kalau dari proses ini tidak ada pencemar, kan tidak perlu ada alat pengendali. Ya. Tapi kalau di dalam satu proses itu tetap ada pencemar seperti A ini, maka pengendali ini harus diterapkan, alat pengendali. Nah, alat pengendali ini digunakan untuk mengamankan sebenarnya, meremoval atau mengkonversi pencemar, sehingga nanti yang ke atmosfer itu menjadi, kalau untuk udara, yang ke atmosfer itu menjadi lebih ringan. Ini efisiensi alat pengendali, ya. Ada 100 dikalikan C per A. C itu berarti yang menjadi waste, tapi yang tidak ke atmosfer, ya, mungkin berpindah ke air, atau berpindah ke tanah, atau masuk ke IPAL, dan sebagainya. Jadi pencemar dari proses itu misalkan 100%, yang dirubah atau dikonversi menjadi pencemar air, ya, atau mungkin dengan solid, atau masuk IPAL, itu misalkan 90%, maka yang ke atmosfer itu ya tinggal 10%. Ya, itu berarti efisiensinya 90%. Tapi jangan dikira dengan efisiensi itu lingkungan aman. Tidak, kita masih punya PR lain,
Yang to waste ini kan tetap mencemari lingkungan. Jadi alat pengendali itu hanya memindahkan pencemar dari satu fasa, misalkan gas, ke fasa lain. Ya, sehingga harus diolah lagi. Belum lagi yang loss. Ya, yang loss ini akan mengurangi efisiensi. Yang tertinggal di dalam alat pengendali juga akan mengurangi efisiensi dan sebagainya. Sehingga yang waste itu, nah itu yang baru nanti didisposal, dibuang. Kalau sudah membuang itu ya harus dilihat kategorinya, apakah dia toksik, masih toksik, atau flammable, atau eksplosif, ya, irritating, korosif, radioaktif, critical interactive substance, ya, bioakumulatif dan sebagainya. Ini nanti harus diolah atau kita harus terkoneksi dengan pengendalian B3. Ini beberapa karakteristik kunci dari alat pengendali pencemar dan atau sistem. Ya. Jadi secara umum, ya ini ada karakteristik concern atau hal yang difokuskan di sana. Secara umum kita harus melihat efisiensi. Ya, jadi collecting efisiensinya itu harus baik. Kemudian limitasi pembatasan, ya, atau legal limitation batas yang bisa dipenuhi, ya, cost-nya, lifetime, ya, operasionalnya, power yang digunakan. Sehingga nanti kalau ingin memilih alat pengendali apapun, ini harus diperhatikan bagaimana efisiensinya, bagaimana legal limitation-nya. Ya, limitation itu berarti batasan pembatasan secara legal, ya, peraturan, ya, dan sebagainya, ya, cost-nya, kemudian waktu operasinya, bagaimana maintenance-nya, ya, energi yang diperlukan, space yang diperlukan, kemudian konstruksinya, dan seterusnya di sana. Kalau nanti memerlukan ada gas pembawa, ya, atau stream, ya, maka yang harus kita ukur adalah temperaturnya bagaimana, pressure-nya bagaimana, humidity-nya, densitas, viscosity, dan sebagainya di sana. Apakah dia korosif, apakah nanti inflammability, ya, mudah terbakar, atau toksik. Nah, ini juga penting nanti, itu harus diperhatikan. Apa pengaruhnya ini nanti itu dijelaskan pada kuliah pengendalian, ya. Alat pengendali pencemar udara itu ada. Di proses ada gas fluorid, ada pollution konsentrasi, dan sebagainya. Polutan, jika gas, apakah dia korosif, ya, toksik, reactivity, dan sebagainya. Kalau dia partikulat, nah ini harus kita ukur juga. Bagaimana ukurannya dan distribusinya, bagaimana bentuk partikelnya, bagaimana kecenderungan untuk menggumpal, mengaglomerasi, ya, korosivitas, abrasivitas, higroskopik, thickness, dan seterusnya, ya, termasuk reactivity. Ini saya kira sama dengan tadi, ya, pengelolaan di sumber, pengelolaan ketika sudah akan diemisikan, ya. Jadi kalau terutama untuk gas, kalau ini bisa oksidasi, absorpsi, metode biologi, dan sebagainya. Kalau yang di sumber itu bisa direduksi agar tereduksi ke atmosfer, itu bisa meningkatkan efisiensi atau mengkonversi polutannya sebelum dilepaskan. Ya. Kemudian air pollution control itu ada dua pendekatan, tapi sudah singgung di awal tadi. Ya. Yang pertama adalah controlling or confining the product pollutant at source. Ya, jadi mengontrol atau memperbaiki polutan di sumber, ya, dengan modifikasi proses, dengan mereduksi polutan menggunakan alat pengendali dan sebagainya. Yang kedua, ini sebenarnya cara ini boleh, ya, tetapi harus dihitung kemampuan ambiennya dengan cara dilution of pollution in atmosphere. Ya.
agar memenuhi baku mutu emisinya. Ya. Kemudian menggunakan cerobong yang tinggi, ya, dan mengkontrol prosesnya, saya kira itu. Ya. Cuma ini harus hati-hati karena cerobong tinggi saja tidak cukup, ya, kalau baku mutu emisinya tidak dipenuhi. Jadi ini dalam rangka untuk mendispersi pencemar, saya kira. Ini beberapa metode dan peralatan yang digunakan untuk mengontrol gas polutan. Nanti silakan dibaca di buku Valero, ya. Combustion, senilai, ya. Combustion, kemudian absorption, ya, ada up, ada out. Saya kira nanti silakan dibaca. Secara singkat saja saya sampaikan itu. Ini perbandingan metode untuk mengkontrol gas air pollution. Ya, perbedaan antara oksidasi menggunakan absorpsi dan biological method, ya. Komponen yang di-remove, ya, bisa VOC, ya. Kemudian kalau di absorpsi itu selain VOC, ya, absorpsi itu adalah zat-zat yang bisa larut di air seperti SO2, HCl, NH3. Artinya kalau kita misalkan suatu saat diberi kasus, misalkan industri punya pencemar, ya, kita identifikasi dulu pencemarnya, apakah dia termasuk VOC atau termasuk water soluble. Ya. Kalau masuk VOC, maka pilihan kita adalah oksidasi, adsorpsi. Ya. Kalau dia water soluble, maka kita bisa memilih dengan absorpsi. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ketemu zatnya apa, kita lihat das kontennya. Kalau dia itu punya das konten yang rendah, ya kita berarti boleh menggunakan oksidasi. Ya. Kemudian gitu, ya. Tapi kalau das kontennya tinggi atau absorpsi juga boleh, ya. Tapi das konten harus diulangi dulu. Kalau kadar debunya, partikulatnya tinggi, maka kita pilihannya adalah absorpsi maupun mungkin filter atau scrubber, ya, dengan biologi. Kemudian water content juga sama. Kalau water content-nya rendah, ya, kita bisa memilih oksidasi maupun absorpsi. Karena water content ini akan meningkatkan cost di oksidasi maupun absorpsi. Ya, kalau di absorpsi itu tidak terlalu berpengaruh. Temperatur juga begitu. Kita perhatikan masing-masing, ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi minimal kalau kita diminta untuk mengolah pencemar, nah, kita lihat dulu komponennya apa, kemudian kadar partikulatnya berapa banyak, kemudian kadar airnya berapa tinggi, temperaturnya bagaimana, ya, baru nanti kita bisa memilih apakah dia oksidasi, absorpsi, atau mungkin nanti kondensasi, ya, atau mungkin nanti flame, ya. Itu saya kira. Baik, ya, jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya. Yang nanti lebih lanjut saudara bisa melihat di Valero ini, ya, Fundamental of Air Pollution atau di Senile, ya, silahkan nanti lebih lanjut dipelajari di sana, ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di forum diskusi untuk kita diskusikan bersama. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.